Yang bilang Maryam akan mengandung tanpa disentuh laki-laki siapa di dalam Al-Quran? Mana? Mana ayatnya bahwa dia akan mengandung? Nggak ada dibilang dia akan mengandung. Maryam ngomong gini, setelah dibilang kepadanya, saya mau beri kamu anak laki-laki. Lalu jawab Maryam, secara ajaib Maryam ngomong gini, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Tanpa disentuh. Kok bisa kamu memberi saya anak laki-laki sedang saya tidak pernah disentuh? Lalu dia bilang begini, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Nah, ini bagaimana Al-Quran menjiplak Bible dengan keliru. Quran menyebutkan bahwa dia mau memberi anak laki-laki. Lalu Maryam bilang, bagaimana mungkin saya bisa mengandung tanpa disentuh laki-laki? Pertanyaan saya, yang bilang Maryam akan mengandung tanpa disentuh laki-laki siapa di dalam Al-Quran? Mana? Mana ayatnya bahwa dia akan mengandung? Nggak ada dibilang dia akan mengandung. Yang dibilang, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Harusnya Maryam ngomongnya, anaknya siapa yang mau kamu kasih sama saya? Kamu nemu anak di mana? Nah, makanya setelah saya teliti ini dengan teliti, oh, nampak-nampaknya penulis Al-Quran ingin menceritakan apa yang ada di dalam Bible, tapi salah memilih kosakata. Akhirnya terkesan bahwa Maryam di dalam Al-Quran pernah dengar cerita Maryam di dalam Bible. Silakan, saya kasih waktu kesempatan untuk menanggapi. Oke, sudah. Iya, siap. Ya, kenapa saya katakan berbeda? Ngomong ini pakai data dong. Mas ngomong pakai data bagaimana? Bentar, saya balikan kamera dulu ya. Oke, kita gas. Ya. Nah, nih Dis. Yang tadi kamu bilang kan di Maryam berapa tadi? Di Maryam 19 ya. Coba kamu lihat sini. Kenapa saya katakan berbeda? Karena di sini dikatakan dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak lelaki yang suci kepadamu. Ya. Ini dikatakan seperti itu. Kenapa saya katakan berbeda? Karena kalau di sini itu beda, Dis. Coba kamu baca baik-baik ini. Kelahiran Yesus Kristus. Jadi ini Tuhan punya silsilah ya. Hanya di Kristen yang Tuhan punya silsilah. Oke. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung atau bunting dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dis, saya tanya sama kamu. Ketika orang hamil di luar nikah itu anaknya nama anak apa, Dis? Hah? Anaknya nama anak apa? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ini anak ini yang dikandung yang saya Maria tanya sama ini kamu tadi apa? Kamu sabar dulu, saya tidak potong kok kamu potong saya. Gimana ini? Masalahnya kamu tidak menanggapi apa yang saya tanyakan. Iya Ada sebentar. tidak dikatakan Ini kan di kita situ dengar bahwasanya dulu. dia akan mengandung. Dengar dulu. Oke, Kan kita silakan, kan bahas. silakan. Kan kamu katakan bahwa Al-Quran menjiplak isi Bible, ya? Padahal di sini di mana menjiplak? Bahkan di sini ngawur. Bayangkan hidup sebelum mereka hidup sebelum sebagai suami istri. Ini Maria sudah hamil. Berarti Yesus itu anak apa kalau hamil di luar nikah, Dis? Sementara di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim dikatakan seperti apa, Dis? Akan diberikan seorang, ya, diberikan anugerah seorang anak lelaki suci. Ini anak suci loh. Tapi kenapa di sini anak yang dihamil di luar nikah, Dis? Kenapa Bibelmu seperti ini? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti Roh Kudus ini mencoblos sebelum hari H. Nah, coba kamu jelaskan siapa yang memuliakan Yesus atau siapa yang menjiplak ya? Di Al-Quran kami mengatakan anak suci diberikan ya oleh utusan. Tapi ini hamil di luar nikah, Dis.
Berarti Yesus anak apa? Kenapa hamil di luar nikah? Baik. Silakan. Baik, balikkan kameramu. Oke. Tenang aja, Dis. Aman itu. Iya. Baik, baik. Kita kasih semangat dulu dia. Kita kasih semangat. Iya, semangat. Ya, pertama-tama kamu tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya, tapi kamu malah membahas Yesus itu anaknya siapa, Maryam lahir di luar nikah dan lain sebagainya. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah bahwa ada kisah semacam itu di dalam Bible, di dalam Injil Lukas yang kalian katakan itu adalah kitab wartawan. Kenapa kitab wartawan ya yang kalian fitnahkan itu hasil penyelidikan masuk di Quranmu? Kenapa? Kenapa ada bagian Bible itu yang masuk ke Quranmu abad ke-7 di Arab sono? Bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, orang pagan Quraisy. Ngarang-ngarang, membikin-bikin cerita yang mirip-mirip. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan saya sama kamu. Kok kamu malah lari kemana-mana? Kamu bilang bahwasannya Yesus, ibunya Yesus hamil. Oke, sekarang saya ikut logikamu. Saya ikut logikamu. Saya tanya sama kamu, Maryam di dalam Al-Quran punya suami nggak? Tidak. Tidak punya suami, tapi dia hamil nggak? Iya. Iya kan ayatnya diberikan dari Bapaknya Allah, siapa? kan? Bapaknya Allah siapa? Maha Pencipta, Sebentar, Maha siapa Kuasa. bapaknya? Siapa bapaknya? Aku tanya bapaknya bagaimana? Itu Sabar namanya dulu, kamu oke. Satu-satu nampol kita. dirimu sendiri. Oh, sabar satu-satu dulu kita. Sudah, ngomong. Bukan itu yang mau dibahas dari Ya, silakan, tadi, silakan. loading. Lari kemana-mana ngomong. kamu. Katanya mau ikut. Dengar, loading. Katanya mau ikut. Logika Nah. kamu bahwasanya Maria di dalam Bible hamil di luar nikah, betul? Kalau hamil di luar nikah, kata kamu anak apa itu berarti? Kan kamu bilang begitu, betul? Iya kan saya tanya, iya. Oke, saya balikan ke logika kamu ya. Saya balikan ke logika kamu. Aisyah di dalam Al-Quran, ibunya punya suami nggak? Tidak. Hamil nggak? Iya. Berarti hamil di luar pernikahan nggak? Oh tidak, kan dia diberikan anak suci ada sama kuasa. Bagaimana ini kamu nih? Kan, oke, saya tampilkan datanya. Sebentar Iya, dulu. bentar. Dengar, Saya dengar. tampilkan ya. Pelan, dengar dulu. Iya, iya. Dengar. Oke. Tadi kamu oke. logika Siap, kamu saya siap, pakai siap. ke kamu. Siap. Cara berpikir Iya. kamu saya pakaikan ke kamu. Siapa? Oke. Siapa yang menikah Maryam? Nikah dengan siapa dia? Nikah dengan siapa? Dia tidak menikah. Jawab, nikah dengan siapa dia? Kan dia tidak menikah, sudah? Sudah? Berarti siapa suaminya? Oke, sudah? No, kau Kan jawab ini gantian. logika. Iya, gantian kita ngomong kan? Logika Gantian ini kita logikamu ngomong, kan? ini. Iya, silakan kamu bernarasi. Setelah itu kasih Nah, saya berbicara. begitu kan kita, makanya saya biar bilang. enak. Sebenarnya bukan Iya, itu yang mau silakan. saya bahas. Gini, gini. Tadi kan saya bilang di dalam Bible pelan-pelan ya. Saya tahu IQ Iya. kalian itu kan rendah. Jadi saya ngomongnya harus pelan-pelan. Di dalam Bible yang datang menemui Maria itu adalah malaikat Gabriel. Kamu mau bantah atau enggak bahwa yang datang kepada Maria di dalam Injil Lukas itu malaikat Gabriel? Mau bantah? Iya, malaikat Gabriel. Oke, silakan. tertulis ya. Iya, Nah, di dalam Al-Quran ada nggak tertulis malaikat Jibril? ada. Ada. Di Qurannya, di bahasa Arabnya ada. Dalam kurung. Dalam kurung. Iya. Nah, Kalau ini di teman-teman. Al-Quran kan dikatakan roh dari Allah. Sebentar. Kalau di Al-Quran kan Dalam dikatakan kurung roh dari Allah. Jibril, dalam kurung Jibril ini adalah bukti otentik, fakta nyata bahwa memang Quran ini mau niru-niru Bible. Masa Nggak ada, mau niru nggak Bible? ada di dalam Quran itu Jibril nggak ada. Jibril datang menemui Maryam. Yang ada itu Ruhana. Berapa orang di situ? Berapa orang? Iya. Saya tanya dulu berapa orang di situ? Ganti-ganti ngomong lah. Seperti kita peka begitu kan? Oke lah, baiklah, silakan lah. Kasihan Ya. saya udah Oke. pecat dia. Oh, masa udah Silakan. pusat is. Silakan. Oke, sudah. Oke, Dis. Tadi kan kamu kan langsung ganti tema. Begitu saya naikkan, kamu bilang kita bedakan kenapa Al-Quran menjiblak isi Bible. Kan begitu. Dengan keliru. Dengan kamu membawa narasi tentang proses kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kan seperti itu. Tentang Yesus Kristus lalu dijiplak jadi kelahiran Isa Al-Masih. Nah, katanya
Islam menjiplak menjadi Isa Al-Masih, kan begitu kan? Nah, sekarang saya membuktikan sama kamu bahwa kalau menurut saya pribadi tidak menjiplak. Di mana buktinya? Kamu kasih narasi seperti itu, saya bilang beda. Bedanya kenapa? Dari kelahiran saja Isa dikatakan anak suci, sementara di Bible dikatakan Maria ini hamil di luar nikah. Begitu. Kalau kamu tadi bernarasi, terus di Bible kamu itu Maryam siapa suaminya? Dia hamil dengan siapa? Kan sudah jelas Al-Quran mengatakan Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi mengutus, Tuhan mengutus utusannya yaitu Jibril. Di mana ayatnya untuk Jibril? memberikan anugerah. Sebentar, di mana bentar, ayatnya saya Jibril? tampilkan. Bentar. Janganlah. Jangan. Oke, saya Oke, di tampilkan. mana? Ganti-ganti kita bicara. Habis itu Ya, kamu nggak apa-apa, bicara santai lah, kok ya. saya di sini. Saya nggak seperti Oke. kalian kok, tukang bisu-bisukan. Nah, ini. Ayo. Dan Jibril berkata, Sebentar, atau kamu mau- cek bahasa katanya Arabnya, kamu cek bahasa Arabnya. Sabar, pelan-pelan dulu lah, Dis. Kamu Dicek dulu Ya. bahasa Arabnya, yuk. Bahasa Oke. Arabnya, yuk. Iya, sabar ya teman-temannya. Katanya, di sini kan 13 tahun belajar Al-Quran. Oke, saya kasih Ya. bicara, kamu baca ini, silakan baca. Qala Hmm. innama ana rasulu rabbiki. Ayo baca. Coba kecilin. Dis, enggak usah lah Dis ya. Oke, nah di sini. Ayo. Oke, kita ke poin. Dis. Ulangin Kita ke poinnya. Arabnya. Iya. Tutupin Indonesianya. Arabnya. Sabar. Saya Nggak turuti usah nih. lah, Saya Dis. turuti, ayo. Nggak Ayo, usah lah, saya turuti, Dis, saya turuti. Innama ana rasulu. Enggak Ayo, usah lah, mana? Dis. 13 tahun begitu bacanya. Oke, di mana di situ Jibril? Oke, fokus Dis. Di mana di situ Fokus, Jibril? Dis, ya. Iya, fokus Dis ya, fokus ya. Iya, fokus ya. Dia Jibril Nggak ada di situ dia, nggak Ya. ada di situ dia. Oh, Di situ kamu. kola. Katanya 13 tahun Coba baca cek Arabnya, Al-Quran. cek Arabnya. Katanya kamu 13 tahun katanya Kola itu berkata, betul. sabar, katanya kamu 13 tahun kamu baca Al-Quran, masa saya buka ini kamu tanya di mana Jibril? Al-Quran. Oke, di mana di situ Jibril? La ilaha illallah. Di mana di situ Jibril? Kamu sudah ketampol, makanya kamu tahan saya di sini. Kok malah gimana? Di situ di bahasa Arabnya. Oke, gimana? Kita Coba, lanjut coba. nih. Mau lari? Sabar, kita lanjut nih. Enggak, sebentar dulu. Di bahasa Arabnya mana di situ Jibril? Loading, bro. Di bahasa Arabnya di situ ada nggak kata Jibril? Saya pikir lawan kamu ini berat. Asal Ini bentar ngomong lagi lari. saja kamu. Bentar lagi mencet tombol lari nih. Bentar lagi mencet tombol Tidak. lari nih. Oke, saya tidak lari. Jadi kita bisa nggak? Kita lanjut nggak? Bisa. Gini Jibril. Oke. Jibril lagi. Oke, Gini. siap. Loading. Oke. Di Biar bahasa saya Arabnya bacain. ada nggak Jibril? Loh, katanya kamu 13 tahun. Masa kamu Oke, tanya coba sama tunjuk, saya yang coba baru? tunjuk di bahasa Arabnya kata Gimana Jibril mana? kamu ini? Enggak, di Kamu bahasa kenapa? Arabnya, di bahasa Mau Arabnya. saya tanya, mau lanjut enggak? Mau lanjut. Kenapa nggak mau lanjut? Mau lanjut. Lanjut enggak? Oke, lanjut. Kalau Oke, begitu biar sebelum saya. lanjut, Oke. saya minta tunjukin di bahasa Arabnya Jibril. La ilaha illallah. Dis. Bentar lagi pencet tombol lari. Teman-teman kalian menyaksikan Gimana bagaimana kamu si ini? loading Jadi, akan saya lari tidak dari lari. sini. Saya loading ini setiap naik komal kalau bukan di kick di Enggak tombak ada. baru saya pasti Saya Oke, mantap. tangan saya nggak akan Oke, mengkick mantap. kamu. Seperti di channel mantap. kalian. Ayo silakan. Iya. Oke. Jadi kita mau lanjut nggak nih? Biar saya bernarasi. Lanjut. Habis itu kan kamu mau Baik. bantah dengan premium kamu Jangan terserah, tanya kan? lagi. Kita lanjut loading, kita lanjut. Oke. Tapi Kalau begitu sebelum diam lah. lanjut, saya minta di mana di situ bahasa Arabnya ada kata Jibril? Di mana? Katanya kamu 13 tahun baca Al-Quran. Kok kamu tanya begitu? Oke, baik. Saya tidak Katanya punya 13 ilmu. tahun Dengar. belajar Al-Quran. Dengar. Saya buta. Jangan kamu pakai ilmu tipologi dengar di dulu. sini lah. Ini, saya boleh bicara? Saya sudah Saya boleh bicara? silaturahmi di channel kamu loh. Saya boleh bicara? Masa kamu ketakutan begini sama saya? Enggak, saya boleh bicara nggak? Nah, silakan. Nah, Baik. tafadhol Tolong, akhi.
tolong gini, ajari saya yang buta ini, saya yang buta ini, tunjukkan kepada saya di situ kata Jibril dalam bahasa Arabnya. Yuk. Sudah, katanya 13 tahun baca Al-Quran. Habis itu mau tanya Ruhana, mau tanya di mana Jibril. Jibril. Oke, kita lanjut ya. Biar kita lanjut ya. Ini kita saling melihat, membuktikan loh. Siapa punya Bibel yang menjiplak ini? Jangan kamu begitulah. Putar-putar mulai. Oke, saya lanjutkan ya. Begitu dong. Kalau saya berbicara diam dulu. Habis ganti kamu berbicara. Kamu mau katakan itu ada atau tidak, itu kan terserah kamu. Oke, kita baca. Karena bani terjemahan ya sudah ya. Oke. Dia Jibril, berkata, sesungguhnya aku, dengar, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Anak laki-laki yang suci kepadamu. Jadi Allah mengutus Jibril memberikan anugerah kepada Maryam seorang anak lelaki dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masukkan janin tanpa ayah ke dalam perut, menciptakan langit dan bumi saja bisa. Ya? Nah, itu kita sepakat ya. Nah, sekarang di dalam Bibel kamu, di dalam Bibel kamu kenapa seperti ini? Kok ngaur begini nih? Kenapa ngaur begini nih? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti Maria ini dia hamil dengan Roh Kudus sebelum suami istri. Ketika orang hamil di luar suami istri, anaknya dikatakan anak apa? Kudis. Baru kamu mengatakan bahwa Al-Quran menjiplak. Al-Quran menjiplak. Ketika di Bibel kalian mengatakan bahwa Yesus terkutuk, ya, Yesus dibunuh, Al-Quran datang, dia tidak salib dan disalibkan. Sebentar, ini kamu sudah saya tegur karena kamu lari kemana-mana. Kamu lari kemana-mana. Katanya ini perbedaan kita. Sebentar, loading. Tadi tema kita apa? Ya, baik, sudah ngomongnya sudah. Iya Dis, ya silakan. Baik, silakan Edis. Tafadhol akhi, tafadhol. Jadi pertama-tama tadi teman-teman ya, mereka sering berkata, "Inilah bani terjemahan," katanya. Lalu ditunjukkan sama dia dalam kurung Jibril. Cobalah punya malulah sedikit kalian orang Islam. Harusnya kalian punya malu sedikit. Tiap hari kalian berkata, "Oh, kalian bani terjemahan." Cek di bahasa Arabnya. Kebetulan bahasa, terima kasih Bang, terima kasih. Di bahasa Arabnya itu saya hafal. Saya tutup ya. Saya tutup. Di dalam bahasa Arabnya itu dia bilang begini, "Innama ana rasulu li ahabalaki gulaman zakian." Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan dibisukan. Jangan dibisukan. Kau bisukan dirimu sendiri. Betul atau tidak? Kan kita ganti-ganti bicara ini. Saya konfirmasi. Saya konfirmasi. Betul atau tidak? Silakan. Bukan, saya tanya dulu, betul atau salah? Biar saya tidak ganggu waktu kamu. Kan Jangan begitu lah Lodi. Ini metode Nanda lihat di mukanya. Lihat mukanya saudara-saudara. Saya sudah datang di kamar kamu loh. Lodi sebentar. Saya tutup lagi mata saya. Saya tutup pakai ini. Pakai ini saya tutupnya gini. Saya tutup pakai ini. Lihat nih. Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Betul atau salah? Betul atau salah ayatnya? Kok bisu-bisukan sendiri dia? Dibisukan sendiri. Lah kan saya mute biar tidak terganggu, Edi. Enggak terganggu kok. Betul atau salah? Iya, silakan lanjut. Nanti setelah itu saya masa ditanya itu kok ngelesnya minta ampun. Silakan. Baik. Kamu mau baca ternyata 30 juz silakan. Teman-teman begini. Saya sanggah, gini teman-teman. Poin yang saya sampaikan tuh begini. Di situ tidak ada pengucapan Jibril, nggak ada. Yang ada itu ruhana menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam. Lalu ngomong, sesungguhnya innama ana, sesungguhnya saya ini rasulu, seorang rasul, seorang utusan min dari Tuhanmu, Rabbiki, Tuhanmu,
untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, bayangkan nih, ada seorang perempuan yang masih perawan, nggak punya suami, lalu ada laki-laki ngomong begitu. Kamu mau saya kasih anak laki-laki yang suci. Harusnya si perempuan itu logikanya gimana? Harusnya perempuan tuh ngomongnya begini. Anaknya siapa? Nemu dari mana? Karena mau dikasih anak udah ada jenis kelaminnya. Beda kalau di dalam Injil. Inilah saya bilang Quran menjiplaknya di sini nih. Menjiplak tapi milih kata-kata itu nggak beres. Nih, apa kata-kata dalam Bible? Nih, sesungguhnya engkau akan mengandung. Mengandung. Apa bedanya kalau kamu akan mengandung dengan saya mau kasih kamu anak laki-laki? Apa bedanya? Kalau kamu akan mengandung, maka itu datang dari rahimmu sendiri. Tapi kalau saya mau kasih kamu anak laki-laki, anak itu datangnya dari luar rahimnya. Dari luar rahimnya. Nah, menjadi pertanyaan besar. Di dalam Al-Quran, Maryam dalam Al-Quran tuh tahu. Dia bilang begini, bagaimana mungkin setelah dibilang kepadanya bahwa akan dikasih anak laki-laki, udah ada jenis kelaminnya, dia ngomong gini, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Sekarang saya tanya, dari mana Maryam di dalam Al-Quran punya nalar bahwasanya anak laki-laki itu tanpa disentuh laki-laki, tanpa berhubungan badan? Dari mana dia bisa tahu itu? Nah, makanya saya bilang, ini Maryam di dalam Quran ini pernah nguping Maria di dalam Injil, terus dia mau niru-niru. Ibarat kata film, yang nonton film ini film nggak berkualitas, ini masa nggak pernah ada, tidak pernah ada perempuan punya pikiran bahwa bisa hamil tanpa berhubungan seksual. Nggak pernah ada. Tapi kenapa Maryam bisa berpikir bahwa anak laki-laki itu tanpa hubungan seksual? Makanya saya bilang, nyolong Bible. Silakan. Oke, sudah? Fokus di situ. Ya, terima kasih. Siap, kita masih fokus di situ ya. Oke, saya masih tetap tampilkan datanya biar saya terangkan kamu pelan-pelan ya. Iya. Oke. Ya, Dis, di sini kan dikatakan begini, Dis, ya. Ini mesti pakai secara halus atau mesti pakai apa? Terapi Roh Kudus ini. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu. Di sini kan kamu bisa paham kan? Aku hanya utusan Tuhan untuk ya memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci. Nggak ada kata anugerah ini di yang situ. Dengar dulu. Cek Kenapa bahasa Arabnya. dipotong ini kejang-kejang? Aduh, mama sayang. Edis begini ternyata. Mama ampun ampun beta mama Dengar dulu, habis kamu sanggah silakan. Ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Jadi Jibril ini diutusan Tuhan. Tuhan jangankan memasukkan, jangankan membuat seorang wanita lahir tanpa ayah, menciptakan langit dan bumi saja itu bisa, Dis. Karena dia ini diutus oleh Sang Maha Kuasa, Dis. Bukan 1 2 3 3 2 1 2 1 3, bukan, Dis. Bukan. Dia ini yang diutus oleh Sang Maha Kuasa, ya. Utus untuk apa? Memberikan seorang anak suci, ya. Seorang anak laki-laki suci. Nemu dari mana anaknya? Sudah katakan, dengar dulu. Kenapa potong-potong dari tadi saya diam? Anaknya dari mana asalnya? Dengar dulu. Ini Edis kenapa nih teman-teman? Kok Edis ini? Jawab saja. Dulu. Di situ Maryam akan mengandung nggak? Habis baru kamu sanggah, kamu mau sanggah, mau belokkan ke kiri, ke kanan, terserah lah. Ya, itu tadi yang saya tanya. Di mana di situ kata-kata bahwa Maryam akan mengandung? Aduh, kenapa kamu potong saya? Potong saya atau bukan? Ya sudah, saya bisa ngomong atau tidak nih? Silakan. Nah, oke. Di mana di situ Maryam akan mengandung? Tidak potong lagi. Tidak potong lagi nih. Oke, begitu dong.
debater senior kok kelakuan seperti anak-anak. Ya. Nih Dis, ya. Ini saya terapi kamu pelan-pelan ya. Habis saya bicara baru kamu. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan. Jibril mengaku bahwa aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Ini Sang Maha Pencipta mengutus Jibril memberikan seorang anak suci. Apakah mustahil? Kan bagi dia tidak. Jangankan membuat seorang wanita hamil tanpa lelaki, ciptakan langit dan bumi pun bisa, itu pun tanpa tiang. Beda sama kitab RT tetangga kan? Tiang langit Fokus saja, fokus. Ya bentar, saya lanjut habis itu baru kamu ya. Nah ini seorang anak suci, anak laki-laki yang suci kepadamu. Jadi Tuhan memberikan. Nah, begitu datang ini tereng berbahaya, tergoncang Edis. Coba simak baik-baik Dis. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kelahiran Tuhannya Edis adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan ini mah Yusuf, kamu ulang-ulang lagi nih Lodik. Saya pikir kamu ada isi. Ya ini kamu ulang-ulang lagi. Yang tadi ngapain? Kamu ulang-ulang terus. Ternyata yang saya tanya di mana di situ bahwa Maria akan mengandung di mana? Jangan dulu potong lah. Bagaimana kamu ini mau potong-potong saya? Yang saya tanyakan kepada kamu apa? Sabar dulu, habis itu kamu sanggah. Gimana kamu berdiskusi ini? Udah balikan aja kamera. Enggak usah ke situ. Saya tahu kamu ngeles terus. Coba balikan kamera. Apakah kamu sudah malu jadi orang Islam? Ayo balikan kamera. Balikan kamera. Bagaimana cara kamu berdiskusi ini? Ayo balikan kamera. Bagaimana cara kamu sudah takut? Kalau udah takut cara angkat kamu tangan. berdiskusi ini? Kalau udah takut angkat tangan. Bagaimana cara kamu berdiskusi ini? Begini, Loading. Yang saya tanya sama kamu apa? Hah? Pertanyaan saya sama kamu apa? Diskusi kita kan kitab siapa yang menjiplak.